Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita baca hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kita baca hadis yang setelahnya. Wa an Abi Musa Abdullah ibni Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima tobat musi'un nahar, orang yang berbuat dosa atau kekeliruan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di malam harinya. Hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari arah barat. Dalam hadis ini menunjukkan tentang di antara syarat diterimanya tobat sebelum matahari terbit dari arah barat. Sebelum matahari terbit dari arah biasa ia tenggelam. Hadis yang setelahnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Hadis rawahu Muslim. Di mana hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya, menunjukkan syarat diterimanya tobat sebelum matahari terbit dari arah barat.
di mana ketika matahari telah terbit dari arah barat, berarti telah dekat kiamat. Berarti sebentar lagi akan datang hari kiamat. Sehingga keimanan ketika itu tidak Allah Subhanahu wa taala terima lagi. Di mana Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ayatuba minadz dzanbi summa la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-laban ila ad-dar'. Berkata Umar Ibn Khattab ketika beliau membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, bertobat dari dosa, kemudian tidak mengulanginya. Sebagaimana susu tidak akan kembali lagi ke taib duruknya, ke yakni tempat dia mengalir. Bagaimana susu ketika sudah diperas tidak akan mungkin untuk akan kembali lagi ke tempatnya. Ini yang dimaksud dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, sehingga benar-benar tidak akan kembali lagi melakukan dosa tersebut. Tidak akan mungkin susu bisa kembali ke tempat asalnya. Baik. Dikatakan pula oleh Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, Al-Kalabi, an yastaghfiru bil lisan wa yandam bil qalb wa yumsik bil badan. Yang namanya bertobat, taubatan nasuha, itu adalah beristighfar dengan lisan, kemudian menyesali dengan kalbunya, kemudian menahan anggota badannya. Taubatan nasuha adalah beristighfar dengan lisannya, benar-benar lisannya mengucapkan astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Kemudian benar-benar hatinya menyesali kemaksiatan yang telah terjadi. Kemudian ditahan anggota badannya, tangannya, kakinya, lisannya, untuk tidak menggerakkan kepada maksiat yang terlanjur dilakukannya. Qala Nawawi rahimahullah, wa an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab, semoga Allah meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama ruh belum di tenggorokannya. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus akan menerima taubat seorang hamba sebelum nyawa sampai di tenggorokannya.
di mana makna dari hadis ini, ketika seseorang secara kebiasaan tidak akan mendapatkan kemungkinan untuk kembali lagi ke dunia, secara kebiasaan, secara adah, bahwa kehidupannya sudah pasti terputus, tidak akan mungkin dia bisa sembuh lagi, maka ketika itu tobatnya tidak diterima. Adapun sebelum itu tobatnya masih ada peluang untuk diterima. Jadi ketika seseorang bertobat dalam keadaan tidak ada kemungkinan lagi untuk ia bisa sembuh, bisa hidup lagi, ketika itu tobatnya tidak diterima. Barakallahu fikum. Baik, ini 3 hadis yang disebutkan Nawawi rahimahullah taala dalam bab taubah, di mana dalam hadis-hadis ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menerima taubat seorang hamba, bahkan sekalipun dia mengakhirkan tobatnya, bahkan sekalipun ia mengakhirkan tobatnya, di mana yang wajib seseorang dalam bertobat kepada Allah itu al-mubadarah, bersegera. Ketika ia berbuat salah, ketika ia berbuat maksiat, kemudian sadar, di ketika itu pula seharusnya dia bertobat. Akan tetapi ketika seseorang memang belum bertobat ketika itu, maka Allah Subhanahu wa taala masih tetap menerima. Sebagaimana pada hadis yang pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala bentangkan tangannya di malam hari. Untuk apa? Untuk menerima tobat orang-orang yang berbuat dosa di siang hari. Jadi di siang hari itu dia tidak bertobat, padahal di siang hari itu pula dia berbuat dosa, dia tangguhkan sampai malam harinya. Maka karena luasnya rahmat Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetap menerima tobatnya. Sekalipun sebagian ulama menyebutkan dia harus bertobat lagi karena menunda-nunda tobat. Jadi ketika seseorang menunda tobat, berarti tobatnya double. Tobat karena ia berbuat maksiat. Yang kedua, tobat karena menunda-nunda tobat. Gimana? Wajib seseorang dalam bertobat itu bersegera. Sehingga ketika ia tunda dalam ia bertobat, berarti dia berdosa. Sehingga wajib baginya untuk bertobat karena nunda-nunda tobat. Barakallahu fikum. Di mana dikatakan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa fi hadzal hadis dalilun ala mahabbatillahi subhanahu wa ta'ala lit-taubah. Pada hadis ini sebagai dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala cinta terhadap taubat, sebagaimana hadis-hadis yang kemarin telah kita lewati. Baik, mana dalam hadis ini sampai Allah Subhanahu wa ta'ala membentangkan tangannya dalam rangka menerima taubat hambanya. Yang setelahnya, isbatul yad lillahi azza wa jal. Dipetik dari hadis ini ditetapkannya tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditetapkannya tangan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 2 tangan.
bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan. Sehingga dari hadis ini bisa kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Sehingga enggak usah merinding ketika menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Di mana tugas seorang muslim menghadapi ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan tentang sifat, cuma kita menetapkan sebagaimana adanya, tidak mentakwilnya, merubah makna tangan jadi rahmat, tidak membuangnya. Gak ada tangan kok punya, Allah kok punya tangan. Tidak pula yakni mentafwid itu membiarkan. Memang Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tapi kita gak usah kita maknakan tangan. Ini perbuatan yang keliru pula. Kenapa? Karena yang namanya tangan asal maknanya itu perkara yang ma'ruf. Demikian pula ketika seseorang mengatakan fulan punya pendengaran. Itu enggak usah dijelaskan, kata-kata pendengaran itu sudah paham, ya. Anak kecil mungkin umur 5-6 tahun. Kamu punya pendengaran enggak? Enggak perlu diterjemahkan pendengaran itu begini begitu, enggak perlu. Asal makna kata-kata pendengaran itu sudah paham, nggak perlu dijelaskan. Tentunya pada asal makna pendengaran adalah untuk idrakus saut, untuk bisa menjangkau suara. Ini asal makna penggunaan kata-kata pendengaran. Adapun selebihnya, bagaimana pendengaran Allah, bagaimana cara Allah mendengar dan seterusnya, itu yang kita serahkan kepada Allah. Kaifiyahnya, bagaimana cara Allah mendengar, atau dalam hadis ini, bagaimana tangannya Allah, itu yang kita serahkan kepada Allah. Itu yang kita tafwid, yang kita biarkan maknanya, karena kita memang tidak mengetahui. Adapun asal makna daripada tangan, itu nggak usah dijelaskan, orang sudah paham. Sehingga keliru dalam memahami sifat kalau menggunakan tafwid, dibiarkan, enggak dimaknakan, enggak usah dimengerti. Kata-kata pendengaran, kata-kata tangan bagi Allah ini keliru. Jadi tetap kita maknakan asal maknanya, cuma lanjutan daripada itu yang kita serahkan kepada Allah, itu yang kita wallahu a'lam. Jadi kaifiyahnya itu yang kita tidak diperbolehkan untuk berdalam-dalam padanya. Baik. Jadi ditetapkan dari hadis ini tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Dalilnya yang lain sebagaimana yang Allah taala sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan. Wa qalatil yahud, dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Ghullat aydihim, bahkan tangan orang-orang Yahudi itu yang terbelenggu. Wa lu'inu bima qalu, dan mereka dilaknat bima, dikarenakan ucapan mereka tersebut. Bahkan tangan Allah Subhanahu wa taala itu terbentang. Ini dalil yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah, sehingga kita enggak usah risih atau merinding kalau menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Ini adalah akidah
ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubatal abdi wa in ta'akhkharat, lakin al mubadaratu bi taubah hiyal wajib, li'anna al insan la yadri qad yafja'uhu al maut fayamutu qabla ayyatub. Kata Syekh rahimahullah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba sekalipun tertunda. Akan tetapi mubadarah, bersegera untuk bertobat, itu adalah wajib. Bersegera untuk bertobat itu adalah wajib. Kenapa? Karena seseorang nggak tahu kapan kematian itu akan tiba-tiba datang. Karena seseorang tidak tahu kematian itu kapan akan tiba-tiba datang. Sehingga bisa jadi dia meninggal sebelum ia bertobat. Maka yang wajib untuk seorang muslim lakukan, bersegera bertobat. Barakallahu fikum. Dimana terkadang seorang menunda dan menunda. Saya masih muda, saya masih semangat, ini butuh uang banyak, anak saya belum tak bikinkan rumah satu-satu, cucu saya masih belum mendapatkan bagian, sehingga tobatnya nanti saja. Kalau saya sudah menyiapkan rumah untuk cucu-cucu saya, mungkin dia bekerja di satu tempat yang jelas-jelas bermuamalah dengan cara muharramah. Di situ hasilnya banyak, di situ banyak keuntungannya. Tapi jelas paham tahu kalau itu haram. Kemudian dia menunda bertobat. Karena sudah ngaji, dia tunda tobatnya. Nanti saya mau tobat kalau saya sudah tua. Saya mau berhenti dari perkara ini kalau cucu saya sudah tak bikinkan rumah. Wal'iyadu billah. Dimana yang namanya kematian itu seorang pun tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan menghampiri kita. Terkadang seseorang cuma sebatas ada di antara mereka menghirup lem itu apa? Aita ibon 3 kali mati. Menghirup lem 3 kali, 3 sedotan mati. Itu ada. Sehingga ternyata jalan untuk malaikat maut memanggil kita itu teramat sangat banyak. Jangan sampai seseorang menunda-nunda tobat yang akhirnya justru menyengsarakan ia di akhirat. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau seseorang tidak bertobat dengan alasan pengen membikinkan untuk cucunya rumah, pengen membikinkan untuk anaknya ini dan itu, maka apakah tidak kasihan kalau buah hati Anda termasuk orang yang bergelimang dalam turut memakan hasil dosa-dosa yang telah Anda perbuat. Kasihan mereka itu anak yang putih, bersih, suci. Akan tetapi karena dosa orang tua, akhirnya ia ikut makan riba. Akhirnya ia ikut bergelimang dalam keharaman dan keharaman.
Tidakkah kasihan kalau Anda menyuapi satu suap nasi dari hasil riba? Tidakkah kasihan kalau anak-anak Anda yang masih putih, bersih, suci, kalian masukkan dari barang hasil yang haram? Ini yang semestinya menjadi perhatian masing-masing kita untuk segera bertobat, untuk segera insaf, sadar dari dosa dan maksiat yang sedang dilakukannya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis Abdullah Ibnu Mas'udin rawahul Bukhari, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'laihi wan naru misla dzalik. Surga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibanding tali sandalnya. Demikian pula neraka. Neraka itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian dibanding tali sandalnya. Seseorang pas bermuamalah riba, pas melakukan perbuatan haram, di saat itu dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya orang menjalani kehidupan ini, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung dengan penghujungnya. Apa yang mengakhiri Anda, yaitu yang akan Anda peroleh besok di akhirat. Kalau Anda mengakhiri kehidupan ini dengan amal saleh, dengan kebaikan, sekalipun harus menderita, maka penderitaan itu tidak akan lama. Maka kebahagiaan yang kekal dan abadi yang akan Anda dapatkan. Barakallahu fikum. Kemudian dari hadis ini pula kata Syekh, anna syamsa idza tala'at min maghribiha intaha qabulut taubah. Bahwa matahari apabila ia telah terbit dari arah barat, maka sudah terputus diterimanya taubat. Taubat tidak akan lagi diterima ketika matahari telah terbit dari arah barat. Di mana terkadang seseorang bertanya, apakah mungkin matahari bisa terbit dari arah barat? Di mana sejak kita lahir atau sejak nenek moyang kita ada, senantiasa matahari itu terbitnya dari arah timur. Sehingga mungkin saja seorang bertanya, apakah mungkin matahari itu terbit dari arah barat? Maka matahari itu adalah salah satu dari makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, di mana matahari tinggal nurut, tinggal manut dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Di mana di akhir zaman kelak Allah Subhanahu wa taala akan balik perputaran matahari ini. Allah akan membalikkan perputaran matahari yang dulunya dari arah timur akan bermula dari arah barat, sebagai bentuk telah dekatnya hari kiamat. Sehingga ketika itu tobat semua manusia tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima ketika sudah melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah melihat bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Demikian pula hadis Abu Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan hadis yang sebelumnya tidak akan menerima tobat sampai Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima tobat ketika matahari sudah muncul dari arah barat. Kemudian hadis Ibnu Umar
Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat ketika ruh sudah sampai di tenggorokan. Sebagaimana ayat yang kemarin telah kita baca, surat An-Nisa ayat 18. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an. Dan tidaklah taubat itu untuk orang-orang yang berbuat kejelekan, sehingga ketika kematian telah menghampirinya baru ia mengatakan inni tubtul an, sekarang saya bertobat. Maka tobat yang demikian tidak akan Allah Subhanahu wa taala terima. Tobat ketika ruh sudah di tenggorokan. Tobat ketika dalam keadaan sakaratul maut. Sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun. Ketika Fir'aun mengejar-ngejar Nabi Musa alaihissalam. Ketika di hadapan Nabi Musa alaihissalam lautan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Musa, anidrib bi'asaqal bahr. Wahai Musa, pukulkanlah tongkatmu ke lautan. Sehingga lautan yang besar dan lebar lagi dalam itu tiba-tiba langsung asap menjadi jalan yang halus, sehingga Nabi Musa dan kaumnya bisa melewatinya. Begitu Nabi Musa melewati lautan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan jalan yang kering kerontang tadi menjadi lautan. Maka Fir'aun dan bala tentaranya pada tenggelam. Sehingga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Maka ketika tenggelam, ketika Fir'aun hampir mati karena tenggelam, baru ia mengatakan amantu, saya beriman, la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil, saya beriman bahwasanya tidak ada ilah kecuali ilah yang telah diimani oleh orang-orang Banu Israil, wa ana minal muslimin, dan saya termasuk dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Ucapan Fir'aun ketika dia hampir mati, ketika sudah tidak ada kesempatan untuk hidup sama sekali, baru ketika itu ia bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, al-an qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru engkau bertobat, sekarang baru engkau insaf. Padahal sebelumnya qad asait, sebelumnya engkau bermaksiat. Dahulu engkau terus-menerus bermaksiat. Wa kunta minal mufsidin, dan sebelumnya engkau termasuk orang-orang yang membuat kerusakan. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami akan selamatkan badanmu, wahai Fir'aun, litakuna ayah, agar bisa menjadi ayat, agar bisa menjadi pelajaran untuk orang-orang yang setelah engkau. Sehingga badannya Fir'aun ditemukan, kemudian dibalsem, dikeringkan, sehingga sampai sekarang masih ada. Ini karena memang Allah Subhanahu wa taala yang mengendaki untuk sebagai pelajaran, bukti bagi orang-orang
yang datang setelahnya. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia dari ayat-ayat kami mereka pada melalaikan. Dari ayat yang jelas mereka pada melalaikan, mereka pada melupakan. Sehingga dari hadis ini dan ayat-ayat yang tadi telah kita baca menunjukkan untuk kita bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas maksiat dan kemungkaran yang terlanjur kita lakukan. Janganlah seseorang itu memandang kecilnya maksiat yang kita lakukan, tapi pandanglah dengan siapa kita berbuat maksiat. Di mana ketika seseorang menganggap remeh suatu dosa, yang namanya dosa itu adzanbu yaksibu dzanba. Satu dosa yang kecil taruhlah, kalau ia tidak segera bertobat kepada Allah, maka akan ditunggangi dengan dosa yang lain. Akan ditunggangi dengan dosa yang lain yang lebih besar dan yang lebih besar. Sehingga ketika ia tidak segera bertobat, maka akan tambah semakin menumpuk dan menumpuk. Adzanbu yaksibu dzanba. Dari dosa yang satu akan mengakibatkan munculnya dosa yang lain. Kalau tidak segera bertobat, memang dosa yang engkau jalani sekarang ini kecil. Memang dosa yang engkau lakukan sekarang ini enggak seberapa, sepele. Akan tapi kalau tidak segera bertobat, maka yang engkau anggap kecil ini sebentar lagi akan membesar. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum, perkara dosa yang kita anggap remeh, yang kita anggap sepele, kunna na'uddu minal muhlikah, kami menganggapnya itu adalah perkara yang akan menghancurkan, kata para sahabat. Dosa yang menurut kita sepele, dosa yang menurut kita remeh, tapi para sahabat radhiyallahu anhum mereka menganggap bahwa itu yang akan menghancurkan kita. Barakallahu fikum. Kita baca hadis yang setelahnya. An Zaid ibn Hubeish qala ataitu Sufwan ibn Asal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Dari Zaid bin Hubeish dia berkata, aku mendatangi Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi. As'alu, aku bertanya kepadanya, yakni Zaid bin Hubeish bertanya kepada Sufwan bin Asal tentang mengusap khuf, atau sejenis sandal atau kaos kaki yang sampai menutupi mata kaki. Faqala ma ja'a bika ya Zaid? Faqultu ibtigha'al ilma. Faqala innal malaikata tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridhan bima yatlub. Kemudian Sufwan mengatakan kepada Zaid, ma ja'a bika ya Zaid? Apa yang mendorongmu datang ke sini wahai Zaid? Apa yang menyebabkan engkau kok mendatangi aku wahai Zaid? Kemudian Zaid bin Hubeish mengatakan, ibtigha'al ilm, dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk menuntut ilmu. Kemudian Sufwan mengatakan, sesungguhnya para malaikat mereka pada meletakkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu dalam rangka ridho dengan apa yang mereka cari. Fakultu innahu qad hakka fi sadri al-mashu 'alal khuffain ba'dal gha'id wal baul wa kuntam ra'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam faji'tu as'aluka hal sami'tu yadhkuru fi dzalika syai'an.
Kemudian Zair berkata, sesungguhnya telah menimpaku bimbang atau ragu tentang mengusap di atas khuf, tentang mengusap di atas khuf ketika berwudu. Setelah seseorang buang air besar atau buang air kecil, sementara engkau adalah seseorang dari kalangan, sementara engkau adalah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku datang untuk menanyakan perkara ini kepadamu. Apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang yang demikian? Zair bin Hubaysh datang ke Sofwan bin Asal karena beliau bimbang atau ragu tentang mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki ketika berwudu. Ketika berwudu, ya seseorang memakai kaos kaki atau memakai sepatu atau memakai khuf, terus ketika berwudu itu dilepas apa tidak? Apa cukup diusap? Zair bin Hubaysh beliau bimbang dalam masalah ini, sehingga beliau mendatangi Sofwan bin Asal untuk bertanya masalah ini. Apakah engkau mendengar sesuatu mendengar sesuatu tentang ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian Sofwan mengatakan, "Qala na'am. Kana ya'muruna idza kunna safaran aw musafirina an la nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna illa min janabatin lakin min ghaitin wa baulin wa naumin." Kemudian dijawab oleh Sofwan, "Na'am, benar." Artinya benar, saya pernah mendengar masalah ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika kami dalam keadaan safar, beliau memerintahkan kami agar tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam. Ketika kami safar atau bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan kami untuk tidak melepas khuf-khuf kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali ketika seseorang tertimpa junub. Ketika seseorang pas safar kok junub, maka sepatunya, kaos kakinya atau khufnya harus dilepas. Kenapa? Karena dia harus mandi. Lakin min ghaitin, akan tetapi yang diperbolehkan untuk diusap, demikian maknanya atau takdirnya. Akan tetapi yang diperbolehkan untuk diusap min ghaitin, setelah seseorang itu buang air besar kemudian tidak berwudu, maka cukup diusap atau boleh diusap, tidak usah dilepas. Wa baulin, demikian pula ketika seseorang habis kencing pengen berwudu, cukup diusap kaos kakinya atau sepatunya, tidak usah dilepas. Wa naumin, demikian pula sehabis bangun tidur. Sehabis bangun tidur, di mana sebelum tidur dia memakai kaos kaki, maka ketika hendak berwudu cukup diusap kaos kakinya, tidak usah dilepas. Ini perkara yang boleh. Fakultu, hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'an? Qala na'am, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa baina nahnu indahu idnadahu a'rabiyyun
bi sautin lahu jahwari, ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautih, ha ummu. Faqultu lahu waihak ughdud min sautik fa innaka indan nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadza. Baik, kemudian perkara yang lain. Zair bertanya, hal sami tahu, apakah engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sesuatu dari perkara cinta? Apakah engkau pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan tentang cinta? Maka kemudian Sofwan mengatakan, na'am, iya. Artinya saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membahas atau membicarakan tentang cinta. Kunna, ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, maka ketika kami di sisinya tiba-tiba ada orang Badui. Tiba-tiba ada orang Arab gunung dengan suara lantang berkata, wahai Muhammad, dengan nada yang tinggi. Orang Arab gunung tadi berkata, wahai Muhammad. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab panggilan tersebut dengan yang semisalnya, ha ummu, ambilah. Kemudian aku berkata, waihak, celaka engkau, rendahkan suaramu, karena engkau di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rendahkan suaramu, pelankan suaramu, karena engkau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara engkau telah dilarang dari mengeraskan suara. Wa qala wallahi la aghdud. Qala al-a'rabiyyu al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Kemudian berkata A'rabi tadi ketika dinasihati, pelankan suaramu. Kemudian orang Arab gunung tadi mengatakan, demi Allah, saya tidak mau memelankan, merendahkan suara. Kemudian orang A'rabi tadi berkata, al-mar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaqu bihim. Apakah seseorang ketika mencintai satu kaum, wa lamma yalhaq bihim, dan ia tidak berjumpa dengan mereka. Seseorang cinta kepada satu kaum, akan tetapi ia belum pernah sama sekali ketemu dengan mereka. Lama itu maknanya sama sekali, sebelumnya juga gak ketemu, dan bakalnya tidak juga ketemu di dunia ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Seseorang akan bersama yang dicintainya besok di hari kiamat. Seseorang akan bersama orang yang dicintainya besok di hari kiamat. Fama zala yuhadditsuna hatta zakara baban minal maghrib masiratu ardihi aw yasiru raqib fi ardihi arba'ina aw sab'ina aman. Qala la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu minhu. Baik, kita ulangi. Qala Sufyan ahadur ruwat qibala asy-syam khalaqahu Allah taala yauma khalaqas samawati wal arda maftuhan lit-taubah la yughlaq hatta tatlu asy-syamsu minhu. Baik, berkata yakni Zair, famazala yuhaddithuna, terus menerus
Sufwan ibn Assal menceritakan hadis kepada kami. Terus menerus Zair menceritakan hadis kepada kami. Hatta dzakara baban minal maghrib. Sehingga karena terus menerus menyebutkan hadis sampai datang menjelang maghrib. Sampai menjelang maghrib. Kemudian Zair menyebutkan tentang satu hadis yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di maghrib, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di maghrib, di arah barat sana, satu pintu yang lebarnya sepanjang orang berjalan 40 atau 70 tahun. Mana Allah Subhanahu wa taala membuat atau membikin pintu yang lebarnya sepanjang orang berjalan 70 tahun. Qala Sufyan, berkata Sufyan, salah seorang daripada ruwat, qibala Syam, dari sisi Syam Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Jadi pintu tersebut dibuat dari negeri Syam. Yauma khalaqas samawati wal ard. Di hari Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, maftuhan, terus menerus terbuka, litaubah, untuk menerima tobat, la yughlaq, tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari sana. Artinya ini hadis yang lain. Jadi yang pertama tadi menceritakan tentang mengusap khuf, kemudian hadis yang menceritakan tentang seseorang yang cinta kepada suatu kaum, kemudian yang lainnya hadis yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat di maghrib sana satu pintu yang luasnya itu sejauh seseorang berjalan 70 tahun. Di mana pintu tersebut untuk yakni orang-orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat luasnya, saking luasnya pintu tobat. Yang mana pintu tersebut tidak akan tertutup sampai matahari terbit dari arah sana. Pintu akan terus menerus terbuka sampai matahari terbit dari arah pintu tersebut. Barakallahu fikum. Mana dalam hadis ini banyak sekali faedah atau manfaat yang bisa diambil. Tapi karena memang waktu, kita singgung sedikit saja. Di sini ketika memakai khuf atau kaos kaki, apakah dipersyaratkan dalam keadaan suci atau boleh dalam keadaan berhadas agar bisa mengusap khuf ketika berwudu? Kita baca langsung saja yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin tentang syarat-syarat mengusap atau diperbolehkannya mengusap khuf. Syarat yang pertama kata Syekh, ayadha'ahuma ala taharatin. Ketika ia memakai dalam keadaan suci. Maksud daripada suci di sini adalah dengan berwudu atau mandi besar. Jadi boleh mengusap khuf atau sepatu atau kaos kaki, akan tetapi dipersyaratkan sebelum memakai
dia berwudu terlebih dulu, sudah berwudu, rampung sampai kaki, kemudian dipakai kaos kakinya. Nanti kalau mau wudu lagi boleh diusap. Ini syarat yang pertama. Jadi yang dimaksud toharoh di sini berwudu atau mandi besar, tidak boleh tayamum. Kemudian yang kedua, ayakunal mas alaihima fil hadas al ashar. Boleh mengusap dari hadas ashar. Boleh mengusap dari hadas yang kecil. Sebagaimana hadis yang tadi telah kita baca. Ketika seseorang habis kencing, boleh ketika berwudu tidak usah dilepas kaos kakinya, cukup diusap. Ketika seseorang habis berak, boleh untuk diusap, tidak usah dilepas kaos kakinya. Intinya pokoknya hadas yang kecil. Kemudian syarat yang ketiga, ayakunal mas fil muddah allati haddadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengusap itu di waktu yang telah dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang itu mukim, tidak bepergian, maka sehari semalam. Ketika seseorang itu safar, 3 hari 3 malam. Kapan dimulainya menghitung? Kapan dimulai menghitung? Ketika pertama kali mengusap. Ini. Kapan dimulainya menghitung? 1 hari. Ketika pertama kali mengusap. Misalnya subuh tadi sudah wudu rampung, terus mengenakan kaos kaki. Terus zuhur tidak batal. Sampai zuhur tidak batal. Sehingga baru ketika hendak sholat asar dia berwudu. Sehingga dari asar itu dia mengusap kaos kaki. Maka dihitung 1 hari kapan? Ketika hendak sholat asar. Jadi dari asar sampai asar lagi. Sehingga bisa jadi lebih dari 1 hari. Kenapa dari subuh sampai asar ditambah dari asar sampai asar lagi. Ini cara menghitung 1 hari. Dimulai dari awal ia mengusap. Barakallahu fikum. Demikian pula yang boleh diusap itu sepatu. Di mana para ulama mempersyaratkan yang menutupi mata kaki. Kemudian di sana ada bab kaos kaki yang bolong, itu juga boleh untuk diusap. Jadi ada kaos kaki atau sepatu atau kebetulan kok bolong misalnya, lumayan lebar misalnya, itu tetap boleh untuk diusap. Barakallahu fikum. Baik, mungkin sampai sini. Sebentar lagi zuhur, semoga bermanfaat. Ada kelirunya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.